Serangan rudal bertarget yang diluncurkan oleh Iran dilaporkan menghantam sebuah titik persembunyian militer yang digunakan oleh personil Amerika Serikat di wilayah Israel. Serangan tersebut terjadi secara tiba-tiba dan langsung menimbulkan dampak besar di lokasi yang menjadi tempat perlindungan pasukan tersebut. Berdasarkan laporan awal dari sejumlah sumber keamanan di kawasan Timur Tengah, sedikitnya 430 anggota militer Amerika Serikat dilaporkan gugur setelah rudal tersebut menghantam area yang selama ini digunakan sebagai lokasi perlindungan strategis. Insiden ini langsung memicu perhatian luas dari berbagai pihak, terutama karena jumlah korban yang dilaporkan sangat besar dan melibatkan personil militer Amerika yang berada di wilayah Israel. Informasi awal menyebutkan bahwa rudal yang digunakan merupakan jenis rudal bertarget dengan sistem navigasi yang mampu mengunci koordinat secara presisi. Rudal tersebut dilaporkan menghantam titik yang selama ini diyakini aman dan tersembunyi dari pengawasan musuh. Serangan terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Beberapa laporan menyebutkan bahwa sebelum ledakan besar terjadi, sistem peringatan dini di wilayah tersebut sempat mendeteksi objek yang melayang puing-puing berserakan di hampir seluruh titik. Lokasi yang menjadi sasaran serangan ini selama ini dikenal sebagai salah satu titik yang digunakan untuk menampung sejumlah personil militer Amerika yang berada di wilayah Israel dalam rangka mendukung operasi keamanan di kawasan tersebut. Tempat tersebut juga diketahui memiliki fasilitas perlindungan yang dirancang untuk menghadapi berbagai kemungkinan serangan. Namun, serangan kali ini disebut memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi sehingga langsung mengenai titik utama dari area perlindungan tersebut. Beberapa jam setelah laporan awal mengenai jatuhnya rudal bertarget di lokasi persembunyian militer Amerika di Israel, berbagai sumber keamanan mulai mengungkap kronologi yang lebih rinci mengenai bagaimana serangan tersebut dapat terjadi. Informasi yang mulai dikumpulkan menunjukkan bahwa serangan itu bukan serangan acak, melainkan sebuah serangan yang direncanakan dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Menurut laporan dari sumber militer di kawasan tersebut, sistem radar pertahanan sebenarnya sempat mendeteksi adanya objek yang melaju dengan kecepatan sangat tinggi menuju wilayah udara Israel. Objek tersebut teridentifikasi sebagai rudal balistik yang bergerak dalam lintasan yang tidak biasa dibandingkan dengan pola serangan sebelumnya. Dalam beberapa detik pertama setelah terdeteksi, sistem pertahanan udara langsung mengirimkan peringatan ke sejumlah pusat komando militer yang berada di wilayah tersebut. Namun peringatan tersebut datang dalam waktu yang sangat singkat sebelum rudal mencapai targetnya. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa rudal tersebut menggunakan sistem navigasi yang mampu menghindari sebagian jalur pengawasan radar dan baru terlihat jelas ketika sudah berada dalam jarak yang relatif dekat dengan area target. Hal ini membuat waktu respon menjadi sangat terbatas. Di dalam titik persembunyian militer yang menjadi target, ratusan personel Amerika Serikat saat itu dilaporkan sedang berada dalam kondisi siaga rutin. Lokasi tersebut selama ini digunakan sebagai tempat perlindungan bagi personel yang bertugas dalam berbagai operasi keamanan regional. Area tersebut juga memiliki struktur perlindungan yang dirancang untuk menahan serangan udara ringan hingga sedang. Namun dalam insiden kali ini, rudal yang menghantam lokasi tersebut memiliki daya hancur yang jauh lebih besar dari perkiraan awal sistem perlindungan yang ada. Ketika rudal tersebut akhirnya jatuh dan meledak di area utama kompleks perlindungan, gelombang kejut yang dihasilkan langsung merusak sebagian besar struktur yang ada di dalam area tersebut. Ledakan pertama dilaporkan terjadi tepat di dekat bagian tengah kompleks yang menjadi tempat berkumpulnya sebagian besar personel militer. Beberapa detik setelah ledakan tersebut, getaran kuat terasa hingga ke area sekitar lokasi. Sumber keamanan yang berada di dekat wilayah tersebut menyebutkan bahwa suara ledakan terdengar sangat keras dan diikuti oleh kepulan asap tebal yang langsung membumbung tinggi. Dalam kondisi seperti itu, sistem komunikasi di dalam kompleks dilaporkan sempat mengalami gangguan selama beberapa menit. Hal ini membuat koordinasi awal untuk proses evakuasi menjadi sulit dilakukan. Personel yang berada di bagian luar kompleks segera bergerak menuju lokasi setelah mengetahui bahwa sebuah serangan besar baru saja terjadi. Tim penyelamat pertama yang tiba di lokasi menggambarkan situasi di dalam kompleks sebagai kondisi yang sangat kacau. Banyak bagian bangunan perlindungan yang runtuh akibat tekanan ledakan. Beberapa lorong bawah tanah yang sebelumnya digunakan sebagai jalur evakuasi juga tertutup oleh puing-puing material bangunan yang jatuh.
Proses pencarian korban segera dimulai meskipun kondisi di lokasi sangat berbahaya. Tim penyelamat harus bekerja di tengah reruntuhan yang masih belum stabil. Beberapa kendaraan berat militer dikerahkan untuk membantu membuka akses menuju bagian dalam kompleks yang tertimbun. Sementara itu, laporan mengenai jumlah korban mulai bermunculan dari berbagai sumber yang berada di lokasi. Data awal yang dikumpulkan oleh tim penyelamat menunjukkan bahwa banyak personel militer yang berada di dalam area utama kompleks pada saat ledakan terjadi. Hal ini menyebabkan jumlah korban yang ditemukan di tahap awal proses evakuasi langsung meningkat dengan cepat. Setelah proses evakuasi dan pengumpulan data awal dari lokasi serangan dilakukan, perhatian para analis militer dan tim investigasi mulai beralih pada satu pertanyaan utama. Jenis rudal apa yang digunakan dalam serangan tersebut dan bagaimana rudal itu mampu menghantam titik persembunyian militer dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Tim investigasi militer Amerika dan Israel langsung melakukan analisis terhadap serpihan material yang ditemukan di sekitar lokasi ledakan. Potongan logam, bagian sistem navigasi, serta fragmen dari badan rudal dikumpulkan dari berbagai titik di area reruntuhan. Semua material tersebut kemudian dibawa ke fasilitas analisis militer untuk diperiksa lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan awal, sejumlah analis keamanan menyebutkan bahwa rudal yang digunakan kemungkinan merupakan rudal balistik jarak menengah yang telah dimodifikasi dengan sistem penargetan presisi. Jenis rudal seperti ini dirancang untuk membawa hulu ledak besar sekaligus mampu mengunci koordinat target dengan tingkat ketepatan yang tinggi. Beberapa sumber keamanan regional menyebutkan bahwa teknologi penargetan yang digunakan dalam serangan tersebut memungkinkan rudal untuk mengikuti jalur penerbangan yang sulit diprediksi. Dalam banyak kasus, rudal jenis ini tidak selalu mengikuti lintasan balistik klasik yang mudah dipantau radar. Sebaliknya, rudal dapat melakukan penyesuaian jalur di fase tertentu sehingga memperkecil kemungkinan untuk dicegat oleh sistem pertahanan udara. Hal ini menjadi salah satu faktor yang diduga menyebabkan sistem pertahanan udara yang berada di wilayah tersebut tidak memiliki cukup waktu untuk merespons secara efektif. Ketika rudal akhirnya terdeteksi secara jelas oleh radar, jaraknya dengan target sudah terlalu dekat sehingga upaya intersepsi tidak sempat dilakukan. Para analis militer juga memperhatikan bahwa titik yang terkena hantaman berada tepat di bagian inti kompleks perlindungan militer yang selama ini dirahasiakan. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa koordinat lokasi tersebut kemungkinan telah diketahui secara akurat oleh pihak penyerang sebelum serangan dilakukan. Dalam operasi militer modern, rudal bertarget biasanya memerlukan data koordinat yang sangat presisi agar dapat mengenai target yang spesifik. Data tersebut bisa diperoleh melalui berbagai metode, termasuk pengintaian satelit, pemantauan elektronik, ataupun pengumpulan informasi intelijen yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Sebagian analis menilai bahwa akurasi serangan ini menunjukkan adanya proses pengumpulan informasi yang cukup lama sebelum rudal diluncurkan. Lokasi yang selama ini digunakan sebagai tempat perlindungan personil militer Amerika diketahui tidak dipublikasikan secara terbuka dan hanya diketahui oleh sejumlah pihak yang terlibat dalam operasi keamanan di kawasan tersebut. Karena itu, salah satu fokus utama penyelidikan saat ini adalah menelusuri bagaimana koordinat lokasi tersebut bisa diketahui dengan tingkat ketepatan yang sangat tinggi. Beberapa pejabat keamanan tidak menutup kemungkinan adanya kebocoran informasi atau aktivitas pengintaian yang berhasil mengidentifikasi titik tersebut. Selain itu, tim investigasi juga sedang mempelajari kemungkinan penggunaan sistem panduan kombinasi dalam rudal tersebut. Sistem panduan modern biasanya tidak hanya mengandalkan satu metode navigasi. Dalam beberapa kasus, rudal dapat menggunakan kombinasi navigasi satelit, sistem inersia, dan sensor terminal yang memungkinkan rudal melakukan koreksi jalur pada tahap akhir sebelum mencapai target. Teknologi semacam ini membuat rudal mampu menyesuaikan arah penerbangannya bahkan ketika menghadapi gangguan elektronik atau perubahan kondisi di medan operasi. Dengan kemampuan tersebut, peluang untuk mengenai target yang spesifik menjadi jauh lebih tinggi. Di sisi lain, para analis militer juga menyoroti kekuatan hulu ledak yang digunakan dalam serangan tersebut. Berdasarkan tingkat kerusakan yang terlihat di lokasi, rudal yang digunakan diperkirakan membawa hulu ledak berdaya ledak besar yang dirancang untuk menembus struktur perlindungan sebelum meledak. Hal ini menjelaskan mengapa sebagian besar struktur perlindungan di kompleks tersebut mengalami kerusakan berat, meskipun bangunan tersebut dirancang untuk menahan serangan udara. Ledakan yang terjadi tidak hanya merusak bangunan utama, tetapi juga menyebabkan sebagian lorong perlindungan di bawah tanah runtuh akibat tekanan gelombang kejut.
Di lokasi kejadian, tim penyelamat yang masih bekerja di antara reruntuhan melaporkan bahwa beberapa bagian struktur beton yang sangat tebal pun terlihat retak dan hancur. Ini menunjukkan bahwa energi ledakan yang dihasilkan oleh rudal tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan serangan udara konvensional yang biasanya diantisipasi oleh fasilitas perlindungan semacam itu. Selain kerusakan fisik yang besar, serangan tersebut juga memperlihatkan bahwa titik target yang dipilih memiliki nilai strategis tinggi. Kompleks tersebut diketahui menjadi salah satu tempat yang digunakan untuk menampung personil militer Amerika yang sedang menjalankan berbagai tugas operasional di kawasan tersebut. Karena itu, keberhasilan rudal tersebut mengenai titik utama kompleks menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan jumlah korban sangat besar. Banyak personil yang berada di area inti kompleks pada saat ledakan terjadi, sehingga mereka berada sangat dekat dengan pusat dampak ledakan. Sementara penyelidikan teknis terus berlangsung, sejumlah pejabat keamanan juga mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa serangan ini merupakan bagian dari operasi militer yang dirancang secara sistematis. Serangan semacam ini biasanya tidak dilakukan secara spontan, melainkan melalui proses perencanaan yang melibatkan analisis target, pemilihan waktu serangan, serta pengaturan jalur peluncuran rudal. Jika dugaan tersebut benar, maka serangan ini menunjukkan adanya koordinasi yang sangat terorganisir dalam pelaksanaannya. Banyak pihak menilai bahwa keberhasilan mengenai target yang sangat spesifik menunjukkan bahwa operasi tersebut dilakukan dengan persiapan yang matang. Di tingkat militer, insiden ini juga memicu evaluasi besar terhadap sistem perlindungan yang selama ini digunakan untuk melindungi fasilitas strategis di kawasan tersebut. Beberapa pejabat keamanan menyebutkan bahwa berbagai prosedur keamanan kemungkinan akan ditinjau ulang untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Di lokasi reruntuhan, pencarian korban masih terus dilakukan, meskipun sebagian besar area utama sudah berhasil dijangkau oleh tim penyelamat. Proses identifikasi korban juga mulai dilakukan oleh tim medis militer untuk memastikan jumlah korban secara resmi. Sementara itu, perhatian dunia internasional mulai tertuju pada perkembangan penyelidikan mengenai serangan ini. Banyak negara dan lembaga keamanan global menunggu hasil analisis resmi mengenai jenis rudal yang digunakan, serta bagaimana sistem pertahanan udara di wilayah tersebut bisa dilewati oleh serangan tersebut. Beberapa jam setelah serangan rudal yang menghantam titik persembunyian militer Amerika di wilayah Israel, situasi keamanan di kawasan tersebut langsung berubah secara signifikan. Dampak dari insiden ini tidak hanya terlihat dari kerusakan besar di lokasi serangan dan jumlah korban yang dilaporkan, tetapi juga dari langkah-langkah darurat yang segera diambil oleh pihak militer Amerika Serikat dan Israel. Komando militer Amerika di kawasan Timur Tengah dilaporkan segera mengaktifkan prosedur respons krisis begitu laporan pertama mengenai ledakan besar dan korban dalam jumlah besar diterima. Jalur komunikasi antara Komando Militer Regional, Pentagon, serta sejumlah pusat operasi militer sekutu langsung dibuka untuk mengkoordinasikan penanganan situasi yang berkembang dengan cepat. Di Israel sendiri, otoritas militer segera meningkatkan status siaga di berbagai instalasi militer strategis. Beberapa pangkalan udara, pusat logistik militer, serta fasilitas pertahanan lainnya dilaporkan langsung memperketat pengamanan. Sistem pertahanan udara tambahan juga mulai diaktifkan untuk memperkuat perlindungan terhadap kemungkinan serangan lanjutan. Langkah pengamanan ini dilakukan karena adanya kekhawatiran bahwa serangan terhadap titik persembunyian militer Amerika tersebut bukanlah satu-satunya operasi yang direncanakan. Dalam situasi konflik yang meningkat, serangan presisi seperti itu seringkali diikuti oleh operasi tambahan yang menargetkan fasilitas militer lainnya. Sementara itu, di lokasi kejadian, proses penyelamatan dan evakuasi korban terus berlangsung dalam skala besar. Puluhan kendaraan militer dan ambulans terlihat keluar masuk area reruntuhan untuk mengangkut korban yang berhasil ditemukan oleh tim penyelamat. Helikopter militer juga dilaporkan dikerahkan untuk membantu evakuasi korban yang mengalami luka berat ke fasilitas medis yang lebih lengkap. Petugas medis militer mendirikan sejumlah pos perawatan darurat di sekitar area kejadian. Di tempat-tempat tersebut, para tenaga medis bekerja tanpa henti untuk memberikan pertolongan pertama kepada korban yang berhasil diselamatkan dari reruntuhan bangunan. Beberapa korban yang mengalami luka serius langsung dipindahkan ke rumah sakit militer terdekat menggunakan kendaraan medis khusus.
Di sisi lain, tim pencarian dan penyelamatan harus bekerja dalam kondisi yang sangat sulit. Reruntuhan bangunan yang masih belum stabil membuat proses pencarian korban menjadi sangat beresiko. Beberapa bagian struktur beton yang rusak masih berpotensi runtuh, sehingga tim penyelamat harus berhati-hati saat memasuki area yang tertimbun. Peralatan berat seperti ekskavator militer dan kendaraan penghancur puing dikerahkan untuk membuka akses menuju bagian dalam kompleks yang tertutup oleh material bangunan. Selain itu, tim pencarian juga menggunakan perangkat pendeteksi suara dan kamera kecil yang dimasukkan ke celah-celah reruntuhan untuk mencari kemungkinan adanya korban yang masih terjebak. Selama proses pencarian berlangsung, jumlah korban yang berhasil ditemukan terus bertambah. Informasi yang beredar di kalangan sumber keamanan menyebutkan bahwa sebagian besar personil yang berada di area inti kompleks pada saat ledakan terjadi mengalami dampak langsung dari serangan tersebut. Ini menjadi salah satu alasan mengapa angka korban yang dilaporkan sangat tinggi. Sementara itu, otoritas militer Amerika dan Israel mulai melakukan koordinasi intensif untuk menilai dampak strategis dari serangan tersebut. Pertemuan darurat dilaporkan berlangsung antara sejumlah pejabat militer senior untuk membahas langkah-langkah keamanan yang harus segera diambil setelah insiden tersebut. Beberapa sumber menyebutkan bahwa salah satu fokus utama dalam diskusi tersebut adalah memastikan bahwa fasilitas militer lain yang berada di kawasan tersebut tidak menjadi target serangan berikutnya. Oleh karena itu, sejumlah unit militer tambahan dilaporkan telah ditempatkan di beberapa lokasi strategis untuk memperkuat pertahanan. Selain peningkatan keamanan, pihak militer juga mulai melakukan evaluasi awal terhadap bagaimana sistem pertahanan yang ada bisa ditembus oleh serangan rudal tersebut. Analisis ini menjadi sangat penting karena fasilitas yang menjadi sasaran serangan selama ini dianggap memiliki perlindungan yang cukup kuat. Banyak pihak menilai bahwa insiden ini dapat memicu perubahan besar dalam strategi perlindungan fasilitas militer di kawasan tersebut. Beberapa analis keamanan bahkan menyebutkan bahwa kejadian ini dapat menjadi salah satu contoh paling serius mengenai kerentanan fasilitas militer terhadap serangan presisi jarak jauh. Di tingkat politik internasional, kabar mengenai insiden ini dengan cepat menyebar ke berbagai negara. Pemerintah di sejumlah negara mulai memantau perkembangan situasi dengan sangat dekat karena serangan tersebut melibatkan personil militer Amerika dan terjadi di wilayah yang selama ini menjadi pusat ketegangan geopolitik. Para pengamat keamanan internasional menilai bahwa jika laporan mengenai jumlah korban yang mencapai ratusan orang benar adanya, maka insiden ini dapat menjadi salah satu peristiwa paling besar yang melibatkan kerugian personil militer Amerika dalam satu serangan langsung di kawasan tersebut. Sementara itu, penyelidikan mengenai asal peluncuran rudal dan pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut masih terus dilakukan. Tim intelijen militer dari berbagai pihak mulai mengumpulkan data dari sistem radar, satelit pengawas, serta berbagai sumber informasi lainnya untuk menelusuri jalur peluncuran rudal tersebut. Di lokasi serangan, suasana masih dipenuhi oleh aktivitas tim penyelamat yang terus bekerja tanpa henti. Lampu-lampu sorot besar menerangi area reruntuhan sepanjang malam agar proses pencarian korban dapat terus dilakukan. Komunikasi antara tim penyelamat terdengar terus berlangsung melalui radio di tengah suara mesin alat berat yang beroperasi. Meski sebagian besar area utama sudah berhasil dijangkau, tim penyelamat masih yakin bahwa beberapa korban kemungkinan masih berada di bawah tumpukan reruntuhan yang belum berhasil dibuka. Oleh karena itu, operasi pencarian diperkirakan akan terus dilakukan hingga seluruh bagian kompleks berhasil diperiksa secara menyeluruh. Di saat yang sama, perhatian dunia mulai tertuju pada kemungkinan dampak yang lebih luas dari peristiwa ini. Banyak pihak menilai bahwa serangan yang menewaskan ratusan personil militer dalam satu kejadian dapat memicu eskalasi besar dalam situasi keamanan di kawasan Timur Tengah.